super requested, hari ini aku mau ngebahas tentang campaign photoshoot terbaru Balenciaga. Hai sayang, welcome back to another episode of Realitips. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas secara lengkap tentang advertising Balenciaga yang menggelisahkan. Balenciaga adalah brand fashion high-end yang berasal dari Paris. Balenciaga terkenal dengan tasnya, baju, dan sepatu yang edgy. Namun baru-baru ini mereka terkena kontroversi, di mana untuk koleksi akhir tahun mereka mempublikasikan berbagai foto dengan anak kecil yang berpose dengan boneka yang memakai baju BDSM. By the way, salah satu dari model anak itu bernama Juno dan dia baru saja berusia 3 tahun. Juno dan satu anak lagi berpose dengan boneka yang memakai choker dengan tali-tali yang mengikat boneka tersebut, dan memang anak-anak kecil yang berpose tersebut tidak tahu apa artinya. Namun sebagai orang dewasa, kita tahu kalau boneka itu berbusana kurang pantas, apalagi untuk dibeli lalu diberikan kepada anak-anak, karena semua barang yang ada di photoshoot campaign tersebut itu dijual ya sebagai merchandise limited edition. Tema dari photoshoot ini adalah hadiah-hadiah yang diterima oleh orang di hari Natal. Namun apakah kita mau membelikan anak-anak boneka yang memakai baju BDSM seperti ini? Ditambah lagi kalau kamu zoom in ke wajah boneka ungu, di atas matanya itu ada kamera. Kamera untuk apa? Nah, sekarang aku nggak mau jadi seorang conspiracy theorist, namun di dalam foto ini terdapat sebuah dokumen yang kalau di zoom itu nge-highlight tentang opini Mahkamah Agung Amerika tentang CP ataupun Child POR. Kamu tahu lah ya itu apa. Dan bukan hanya ini saja, di photoshoot campaign musim semi tahun depan milik Balenciaga, ini adalah salah satu fotonya. Kelihatannya normal-normal aja kan ya, tapi kalau kamu zoom ke buku-bukunya, beberapa bukunya itu dipublikasikan oleh Michael Bormans. Dia adalah seorang pelukis yang hasil lukisannya itu bisa dibilang menjijikan. Kalau kamu Google Fire from the Sun ataupun yang kalau ditranslate itu adalah api dari matahari, kamu akan mendapati foto-foto ini. Yang pastinya aku nggak bisa nunjukin ya karena disturbing banget, tapi basically foto-foto ini menunjukkan balita yang tidak berbusana dengan cat merah di tubuh mereka. Dan kalau kamu scroll sampai ke bawah, gambarnya itu disturbing banget ya. Nggak hanya balita saja, kamu juga bisa melihat serem-serem deh. Pokoknya kamu langsung Google aja sendiri, oke? Nah, apakah ini semuanya random? Aku sendiri ngerasa kalau brand sebesar Balenciaga tidak akan dengan sembarang meng-approve photoshoot campaign mereka tanpa atasan mereka tahu. Toh mereka punya puluhan, mungkin ratusan tim advertising yang secara detail memilih setiap props untuk campaign mereka. Dan pada tanggal 23 November lalu, Balenciaga menghapus semua foto campaign mereka dan minta maaf. Mereka menulis ini di story. Kami dengan tulus meminta maaf atas pelanggaran yang mungkin disebabkan oleh kampanye liburan kami. Tas beruang mewah kami seharusnya tidak ditampilkan bersama anak-anak dalam kampanye ini. Kami segera menghapus kampanye dari semua platform. Di next slide mereka menulis, kami mohon maaf karena menampilkan dokumen yang meresahkan dalam kampanye kami. Kalau kami menangani masalah ini dengan sangat serius dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk membuat set dan memasukkan item yang tidak disetujui untuk pemotretan kampanye musim semi tahun 2023 kami. Kami mengutuk keras terhadap anak dalam bentuk apapun. Kami mendukung keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. End quote. Jadi dari permintaan maaf Balenciaga, tampaknya mereka ngeblame oknum advertising ya. Tapi aku mau kamu dengar opini dari seorang branding expert yang berasal dari Amerika ini. Hey Balenciaga, come here. We should talk. Now, I just saw your apology posts in your Instagram stories. Now, there's something I'd like to tell you about. I'm a branding expert. I don't appreciate how you're gaslighting the entire world and blame shifting all the responsibility onto
unknown sources about who's really behind this. If there's anything that we know about branding, is it really has nothing to do with a logo and a color palette. It's the story, the brand story. And if there's one thing that I make absolutely certain when I'm working with a company or a client, it's that every single piece, down to every single paper, laying in a photo shoot or on a website, that it's telling the story. So the simple fact that you're leading us to believe that you weren't aware that these documents, that the panda with the backpack and the BDSM attire and the lock around the neck and the key that the man was holding and all of the scribbles and colors on the bedroom wall in the children's room and the white bunny and everything was not perfectly placed and concocted, that you're just going to, we sincerely apologize. We're going to get to the bottom of this. Figure out who's. No, y'all know who's behind it because you are. You are. Iya, jadi menurut dia semua orang di Balenciaga dari bawahan sampai yang paling atas itu tahu dan atasan biasanya harus approve campaign-nya sebelum photoshoot dilakukan. Which makes sense ya, lagi-lagi seperti yang aku bilang tadi, sebuah brand sebesar Balenciaga pasti harusnya mereka itu sudah nge-approve photoshoot campaign dari mungkin saja bukan 1 bulan ya. Mereka pastinya sudah plan ini dari berbulan-bulan yang lalu atau mungkin dari tahun lalu. Karena kan lagi-lagi ini adalah brand yang besar. Mereka adalah brand yang mengontrol fashion, mereka yang mengontrol kira-kira tren tahun depan itu apa. Kita semua udah tahu tentang ini. Dan pada tanggal 25 November, ayah dari model anak yang foto untuk campaign Balenciaga membela Balenciaga. Ayahnya mengatakan kalau media dan netizen itu lebay, membesar-besarkan hal yang tidak ada. Gak mungkin lah dia sebagai ayah approve kalau anaknya ikut dalam photoshoot BDSM. Tapi dari gambarnya lagi saja sudah jelas ya Om, bonekanya aja nggak appropriate sekali. Masa Om nggak ngerti sih konotasinya? Ayah dari model anak ini juga simpati dengan fotografer campaign tersebut. Fotografernya bernama Gabriel Galimberti, di mana ayah anak model itu bilang kalau ya Gabriel kan cuma ikut perintah, dia nggak bersalah. Namun beredar tweet yang menuliskan kalau Gabriel ini mensupport child POR loh. Aku nggak bakal masukin tweetnya di sini lagi-lagi please, karena aku sudah pernah di blacklist sama YouTube, jadi aku nggak mau itu terulang lagi ya. Meskipun aku udah disensor bertahun-tahun, jadi aku nggak mau nambah lagi. Kalian langsung aja cari di Twitter apa sih tweet yang sempat viral dari Gabriel Galimberti bertahun-tahun yang lalu tentang child POR. Dan ada satu hal lagi ya, Kim Kardashian dia itu sering sekali pergi ke event memakai baju Balenciaga. Tampaknya Kim Kardashian juga adalah brand ambassador Balenciaga. Semua orang otomatis menyuruh Kim Kardashian untuk boykot Balenciaga karena Kim memiliki 4 orang anak. Dan apakah dia nggak ngerasa kalau dia itu harus speak up? Dia punya anak-anak, dia sangat mensupport Balenciaga. Kenapa dia masih mensupport kalau memang dia tidak mensupport campaign tersebut? Inilah opini dari netizen. Oh no, this is too familiar. What happens when a narcissist gets caught and exposed for what they're really doing? Do you know what they do? Well, if they're big shots and they have a lot of money, they involve the court system. Balenciaga's filing a $25 million lawsuit against the producers of the BDSM teddy bear ad campaign. Now it's a teddy bear. A BDSM teddy bear with children. But Balenciaga had nothing to do with it. They didn't. Their creative directives team and everyone involved, Balenciaga had nothing to do with this, nor did they sign off on approval. This team, the photographers, everyone, they completely went against the storyboards. They went over everyone's head, and they took this into their own hands. Balenciaga had no idea. Do you know how long photo shoots are? Do you know how many people are involved in these photo shoots? Balenciaga had nothing to do with it. No knowledge, no prior knowledge, nor when the shots came in, the proofs came in, the split testing came in, they had no idea. None.
None. This is everyone else's fault. You know what they're gonna do? They're gonna get their big lawyers. They're gonna go silent for a few days. Everyone's scrambling. Hurry, hurry, hurry. Do what we can, do what we can. Save face, save face, save face. We're gonna sue everyone. Everyone. We'll throw everyone under the bus, even though we told them to do this, even though we had them under contract. All right? This didn't go the way we wanted it to, so now we have to gaslight the whole world. We're going to continue gaslighting. Continue gaslighting. Dan setelah berhari-hari, Kim Kardashian masih belum merespon. Cuman, foto terakhir yang dia post di Instagram, itu adalah foto anak-anaknya, di mana dia baru saja bangun tidur dengan anak-anaknya. Dan aku pingin tahu sih opini kamu tentang ini semua. Apakah Kim harus boykot Balenciaga juga? Dan apakah Balenciaga sengaja melakukan photoshoot ini? Kalau iya, apa tujuan mereka? Make sure to comment down below. Thank you so much sayang for watching. I hope you stay safe, stay healthy, stay beautiful, and stay handsome. And I will see you in my next video. Bye!